kemarin pas pemilu 30% caleg itu memutuskan untuk mereka menutup data pribadinya mereka gitu. Dan ketika Koalisi Advokasi Masyarakat Sipil mempertanyakan hal ini ke KPU gitu, kenapa ditutup gitu? KPU menjelaskan bahwa atas dasar perlindungan data pribadi gitu. Padahal misalnya Undang-Undang Kepentingan Informasi Publik menjelaskan bahwa dalam konteks pemilu maka data peserta itu adalah data yang harusnya dibuka gitu untuk kepentingan publik. Nah, inilah mengapa si lembaga PDP ini gitu perlu perlu tajam ke semua sektor tanpa terkecuali, termasuk ke sektor publik. Halo teman-teman, aku Syarani. Kita kembali di Progresif, media alternatif dengan perspektif kelas pekerja. Gak apa-apa belum progresif, yang penting progresif. Teman-teman, pada episode ke-11 ini, aku bakal bahas tentang tanggung jawab negara dalam proses pembuatan dan implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Berbagai macam pertanyaan bisa saja muncul ya di benak kalian ketika mendengar kabar pengesahan undang-undang ini pada 2022 silam. Sebab bisa dibilang regulasi ini merupakan barang baru bagi sebagian masyarakat sipil. Sederhananya, keberadaan Undang-Undang PDP dalam kehidupan masyarakat itu sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih, di mana hari ini semuanya serba digital dan dituntut cepat. Gak terkecuali dalam ruang lingkup perusahaan dan pemerintahan. Pihak yang secara konsisten mengumpulkan data dan mengolah data pribadi untuk kebutuhan bisnis ataupun layanan buat pengguna maupun masyarakat. Maka dari itu, Undang-Undang PDP mempunyai posisi strategis untuk melindungi data pribadi setiap orang. Dengan memastikan perkembangan dunia digital yang terjadi dalam berbagai sektor itu nggak sampai menyalahi privasi dan perlindungan data pribadi setiap orang. Tapi sebelumnya, perlu kalian ketahui lebih dulu, pada episode progresif sebelumnya terkuak fakta penting. Nyatanya nih, Undang-Undang PDP memiliki titik celahnya tersendiri, sebab pemerintah belum mengarusutamakan pembahasan skema khusus berkaitan dengan keberlangsungan ekosistem media, terutama kerja-kerja jurnalistik yang kritis, yang dibutuhkan untuk mengawal demokrasi di negara kita. Padahal, dalam prinsip dan standar utama terkait isu perlindungan data pribadi, yaitu General Data Protection Regulation atau GDPR, yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, kerangka khusus perusahaan media jadi bagian penting yang diatur. Walaupun memang nih, pada akhirnya harus disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum dan masyarakat juga. Terlepas dari itu, jika pemerintah Indonesia sungguh-sungguh menjadikan GDPR sebagai rujukan utama dalam Undang-Undang PDP, seharusnya pembahasan tentang bagian-bagian yang perlu dikecualikan dalam pengaturan Undang-Undang PDP tak akan terlewatkan. Lalu, apakah Undang-Undang PDP justru akan menjadi alat bagi negara untuk semakin dalam menancapkan taring kekuasaan, termasuk dengan memberangus pers? Baiklah, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung bahas aja yuk, langsung sama seseorang yang paham dengan isu ini. Udah ada Kak Deborah di sini, yang merupakan Project Manager for Data Policy and Governance di Tifa Foundation. Oke, nah sekarang udah ada Kak Deborah di sini. Halo Kak Deborah. Halo. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Oke, nah jadi setauku nih ya Kak, Tifa ini kan sudah peduli dan mengawal isu perlindungan data pribadi sejak lama. Buktinya tahun 2021 Tifa membuat riset perlindungan data pribadi yang sederhana dan bermakna bagi Indonesia. Yang secara bersamaan pada saat itu RUU PDP memang sedang digodok oleh pemerintah kita. Sebelumnya, boleh perkenalkan sedikit apa itu Tifa dan dijelaskan dulu ya Kak ke teman-teman apa alasan Tifa memberikan perhatian penuh terhadap isu PDP ini. Oke. Tifa itu sebenarnya kan organisasi masyarakat sipil yang berdiri sejak tahun 1998. Jadi suka disebut anak kandungnya reformasi. Didirikan oleh beberapa praktisi dan juga pejuang demokrasi saat itu, termasuk misalnya Pak Daniel Dakidai, Pak Gunawan Muhammad dan sebagainya. Nah, dari sejak berdiri sampai kurang lebih tahun 2019, fokus isunya Tifa itu memang hak asasi manusia, memperjuangkan hak asasi manusia dan juga tata kelola lingkungan gitu. Nah,
perhatian ke isu-isu tata kelola digital, termasuk kebijakan data dan termasuk pelindungan data pribadi itu baru dimulai sekitar tahun 2020 gitu. Saat itu memang kita memperhatikan bahwa digitalisasi di berbagai sektor itu jadi suatu hal yang kemudian perlu diawasi dan juga dipastikan bermanfaat buat semua. Oleh karena itu TIFA kemudian memulai suatu program baru yang namanya program tata kelola data dan kebijakan data gitu, Data Policy and Governance. Salah satunya perhatiannya ke isu pelindungan data pribadi. Nah, dari yang saya ketahui sebenarnya advokasi masyarakat sipil terkait dengan pelindungan data pribadi memperjuangkan supaya Indonesia tuh punya satu payung hukum terkait dengan pelindungan privasi khususnya melalui pelindungan data pribadi itu bahkan sebelum TIFA punya program tata kelola dan kebijakan data ini gitu. Nah, gongnya semakin kencang dengan perhatian yang semakin tinggi oleh masyarakat ke isu-isu privasi dan kasus-kasus bocoran data juga semakin banyak. Oleh karena ini jadi momentum gitu sebenarnya buat masyarakat lebih perhatian lagi dengan isu pelindungan data pribadi, dan disitulah TIFA memulai perhatiannya atau atensinya terhadap pelindungan data pribadi, termasuk dengan mengadvokasi munculnya undang-undang pelindungan data pribadi. Bukan TIFA doang yang bekerja di isu ini gitu, bahkan TIFA sendiri di awal sampai dengan sekarang kita bergerak melalui koalisi advokasi masyarakat sipil untuk undang-undang pelindungan data pribadi. Gitu. Tadi kan udah dipaparkan dikit nih sama Kak Deborah gitu perihal rekomendasi yang diberikan oleh koalisi advokasi. Mungkin boleh disampaikan secara detail lagi rekomendasi apa saja yang waktu itu disampaikan kepada pemerintah gitu dalam rancangan undang-undang PDP ini. Koalisi advokasi, saya ini sebenarnya baru bergabung di TIFA di tahun 2022. Jadi proses-proses koalisi itu bahkan sudah dimulai sebelum saya bergabung di TIFA gitu. Waktu itu terutama ada Direktur Eksekutif TIFA Mbak Syita Laksmi yang sampai saat ini pun masih aktif di isu ini gitu. Jadi disclaimer dulu bahwa proses atau proses advokasinya itu dimulai jauh sebelum saya bergabung gitu. Beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh koalisi gitu maupun ada rekomendasi memang yang disampaikan oleh koalisi, ada juga yang rekomendasi yang di-push lebih lagi atau di-emphasize atau ditekankan oleh beberapa organisasi ya, misalnya kayak soal asas kepentingan umum tadi, kegiatan jurnalistik. Kenapa kegiatan jurnalistik nggak dikecualikan di dalam undang-undang PDP gitu, sedangkan misalnya best practices negara lain itu masuk gitu. Itu terutama memang paling banyak diadvokasikan oleh lembaga-lembaga seperti lembaga bantuan hukum pers, kemudian AJI gitu. Tapi koalisi advokasi juga memperjuangkan itu. Nah, jadi memang yang salah satu yang diperjuangkan, topik yang diperjuangkan adalah tadi jaminan perlindungan untuk kerja-kerja jurnalistik gitu. Bahkan misalnya dalam policy brief AJI gitu dengan LBH Pers secara detail merekomendasikan misalnya harusnya kerja-kerja jurnalistik itu dipahami atau didefinisikan sebagai suatu bentuk kerja yang mendukung kepentingan publik kayak gitu. Supaya ya itu tadi, maksudnya kegiatan jurnalistik yang memerlukan pemrosesan data pribadi, entah itu catatan kejahatan, catatan keuangan atau transaksi finansialnya pejabat publik, itu jangan sampai kemudian dikriminalisasi karena pihak-pihak yang datanya diproses tadi merasa privasinya dilanggar gitu. Padahal mereka kan pejabat publik. Ya harusnya pemrosesan data pribadi mereka yang terkait dengan jabatan publiknya mereka itu bukan suatu hal yang harusnya dilindungi sama tingkatnya dengan data privasinya kita gitu. Maksudnya masyarakat sipil, private individuals gitu. Nah, itu yang paling awal salah satu yang paling didorong sampai sekarang pun gitu. Walaupun mungkin kayaknya sulit banget gitu. Sampai dengan draft RPP yang tahap terakhir tuh sampai belum kelihatan kalau itu akan diadopsi gitu. Jadi di masyarakat sipil pun sekarang kita berdiskusi sebenarnya. Kalau memang misalnya nggak bisa diatur dalam RPP, kira-kira bentuk seperti apa lagi yang bisa diperjuangkan ya gitu. Bentuk yang lebih soft gitu, jadi mungkin bukan di RPP. Itu yang masih didiskusikan sekarang. Yang kedua itu yang didorong terutama adalah mengenai proporsionalitas tanggung jawab sama sanksi tadi. Ini di TIFA misalnya tadi Mbak udah sebut
kajian yang kami lakukan dan juga rekomendasi yang disusun berdasarkan kajian itu sebenarnya merekomendasikan supaya jangan sampai pelanggaran-pelanggaran terkait pelindungan data pribadi itu dikenakan sanksi pidana gitu. Kalau di Undang-Undang PDP sekarang kan sebenarnya bisa kelihatan ya sanksinya itu ada pidana, kemudian ada juga sanksi administratif gitu. Tapi lembaga publik ketika misalnya dia melanggar pelindungan data pribadi, data bocor misalnya, BUMN kan beberapa gitu, terus kementerian juga itu tidak bisa dikenakan sanksi pidana gitu. Yang bisa dikenakan sanksi pidana hanya korporasi dan juga individu gitu. Dan selain sanksi pidana, individu dan korporasi juga bisa dikenakan sanksi denda. Jadi kita bisa kenanya double, pemerintah cuma bisa kena sanksi administratif. Jadi itu aja sudah nggak proporsional gitu kan. Jadi dari segi tadi proporsionalitas tanggung jawab dan sanksi. Yang ketiga yang kita dorong paling utama adalah soal independensi gitu. Ini sebenarnya yang paling tinggi di top priorities yang harus yang kita harapkan perbaikannya diadopsi oleh pemerintah gitu, independensi lembaga PDP. Walaupun makin kesini lagi-lagi makin suram kelihatannya. Di awal yang didorong adalah semoga lembaga PDP ini bisa non struktural gitu. Jadi dia bertanggung jawab langsung ke presiden, dia tidak di bawah kementerian atau lembaga apapun gitu. Tapi makin kesini memang arahnya sepertinya dia akan jadi lembaga pemerintah non kementerian gitu, LPNK. Yang mungkin secara independensi agak lebih kurang dibandingkan lembaga non struktural gitu. Kalau lembaga non struktural kayak Komnas HAM, KPU, Bawaslu gitu. Sedangkan kalau kayak LPNK dia independensinya itu terbatas gitu karena dia eksekutif gitu. Nah, ini sih yang masih diperjuangkan sampai sekarang walaupun tadi ya kecenderungannya dia akan jadi LPNK gitu, yang sekarang sedang didiskusikan misalnya di masyarakat sipil, bagaimana kalau dia LPNK tapi kita bisa dorong independensinya itu dari segi mana aja gitu sih. Tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Deborah bahwasannya teman-teman dari TIFA itu sudah memberikan rekomendasi kepada pihak pemerintah gitu kan perihal undang-undang PDP ini sendiri seperti apa ke depannya. Nah, sampai saat ini gitu sudah digarap juga kan oleh pemerintah atau digodok perihal LPNK itu sendiri, yang dimana itu adalah salah satu rekomendasi dari TIFA mengenai pembentukan otoritas lembaga independen gitu kan. Tapi adanya LPNK ini gitu itu sebetulnya kecenderungannya nantinya khawatirnya akan tidak independen gitu untuk dari segi implementasinya. Nah, kiranya nih Kak, apakah LPNK itu sudah sesuai dengan makna otoritas perlindungan data pribadi yang dimaksudkan oleh TIFA sebelumnya atau tidak gitu? Sebenarnya kalau sekarang ini kan lembaga PDP ini nantinya akan disusun melalui melalui peraturan presiden gitu. Yang prosesnya bahkan kalau saya boleh nilai jauh lebih tertutup lagi dibandingkan dengan kemarin yang peraturan pemerintah gitu. Jadi yang saat ini kita antisipasi bentuknya adalah akan LPNK gitu, itu juga masih belum terlalu jelas ya akan seperti apa gitu, karena LPNK sendiri bentuknya macam-macam gitu. Nah, kalau dari pertanyaannya tadi adalah apakah sudah sesuai dengan yang direkomendasikan gitu. Yang kita rekomendasikan itu kan lembaga PDP tadi yang independen gitu. Harapannya harapannya tadi itu adalah dia bertanggung jawab langsung ke presiden dan dia bentuknya adalah lembaga non struktural LNS gitu. Dan independensinya bisa diukur dari misalnya satu, proses pemilihan komisionernya itu transparan, bebas dan juga bebas dari pengaruh politik dan juga bisa dipertanggungjawabkan gitu secara proses. Dan karena lembaga PDP ini di dalam undang-undang PDP itu dia punya fungsi sebagai regulator, dia bukan cuma mengeksekusi gitu ya. Dia regulator, dia terima aduan, dia melakukan fungsi evaluasi terhadap upaya-upaya perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data gitu. Dan dia juga ada fungsi advisory-nya, memberikan masukan gitu, dan dia juga seharusnya ada fungsi asistensi hukumnya gitu. Harusnya dengan fungsi-fungsi yang demikian gitu, dia ini bebas dari pengaruh politik gitu ya, dan juga untuk sustainability-nya gitu,
independensinya ini bisa dibentuk dari bahwa anggaran untuk operasionalnya itu berasal dari APBN gitu. Dan pengambilan keputusan yang terjadi di dalam lembaga ini tuh secara bebas dan juga kolektif kolegial gitu, bukan keputusan-keputusan yang bisa dipengaruhi oleh pihak swasta, pihak pemerintah gitu. Harusnya seperti itu bentuknya gitu. Nah, apakah lembaga PDP yang nantinya yang akan dibentuk melalui Perpres akan seperti itu? Ini yang masih jadi tanda tanya buat kita sekarang gitu sih sebenarnya, Mbak Rani. Oke, jadi sebenarnya karena ini juga masih dalam tahapan proses, alhasil belum jelas juga gimana nanti LPNK ini diimplementasikan kepada masyarakat seperti apa. Tadi kan disampaikan juga sama Kak Deborah bahwasannya proses dari lembaga PDP ini masih dibentuk sampai sekarang gitu dan belum jelas nih nanti outputnya akan seperti apa gitu. Nah, kira-kira nih apakah pengaruh eksekutif pada lembaga ini bisa digunakan untuk mengendalikan pers dan kira-kira bagaimana caranya gitu, Kak? Mungkin lagi-lagi karena si lembaganya ini masih dalam pembentukan, arahnya kemana atau sebesar apa sih misalnya nanti pengaruh eksekutif dalam hal ini presiden ataupun kementerian atau lembaga bisa mempengaruhi proses dan juga pembuatan kebijakan di dalamnya itu belum kelihatan kalau lembaganya bentuknya belum jelas gitu. Tapi lagi-lagi ketika lembaga ini diberikan fungsi eksekutif gitu ya, instead of regulator gitu, instead of lembaga non struktural gitu, memang konsekuensinya adalah kita akan mempertanyakan apakah dia akan tajam gitu terhadap sesama lembaga eksekutif, yaitu kementerian dan lembaga dalam memperhatikan atau mengawasi kepatuhannya gitu. Risky sebenarnya ketika eksekutif mengawasi eksekutif karena dia mengawasi dirinya sendiri gitu kan ya. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi, apakah ini bisa digunakan untuk mengendalikan pers gitu. Lagi-lagi karena bentuk lembaganya belum jelas, mungkin belum bisa kita lihat ya. Cuma karena dia eksekutif itu tadi ya, dia kecenderungannya akan tumpul ke sesama eksekutif dan dia akan lebih tajam ke hal-hal lain atau sektor-sektor lain di luar lembaga eksekutif gitu. Termasuk misalnya pengendalian data pribadi di sektor privat dan juga organisasi masyarakat sipil misalnya yang juga melakukan pengendalian data pribadi dalam dalam skala besar gitu. Dan termasuk dalam hal ini misalnya korporasi media, organisasi media independen gitu yang merupakan bagian dari pers gitu. Oleh karena itu yang didorong saat ini adalah dalam mengantisipasi si lembaga ini nggak akan seindependen yang kita cita-citakan gitu. Dewan Pers ini sebenarnya perlu didorong dan juga didampingi mungkin supaya lebih aktif lagi mengadvokasi, misalnya mengadvokasi supaya si lembaga PDP ini nanti ada koordinasi gitu, ada mekanisme koordinasi secara berkala atau bahkan secara sistematis gitu dengan Dewan Pers yang memang fungsinya adalah memastikan perlindungan terhadap kepentingan atau kerja-kerja pers gitu. Oke, berarti harus ada kolaborasi gitu ya, dilakukan oleh lembaga PDP nantinya dengan Dewan Pers itu akan seperti apa gitu, agar nantinya sanksi-sanksi yang khawatirnya bakalan tajam kepada pihak pers ini sendiri tidak akan terjadi. Harapannya kayak gitu ya, semoga ada harapan yang bisa nantinya tidak akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kekritisan media terhadap suatu pemberitaan gitu, karena kan dikhawatirkannya seperti itu. Begitu. Nah terus Kak, kita mungkin masuk ke studi kasus kali ya. Nah di Filipina sendiri, mungkin kalau kakak pernah mendengar pada Agustus 2023, reporter radio Jos Rizal Pajares pernah ditahan kepolisian di kota Iriga karena memindai dokumen polisi sebagai bahan berita dan dianggap menyalahi undang-undang privasi Filipina. Apakah kakak melihat ada peluang seperti itu terjadi di Indonesia nantinya yang mungkin dilakukan oleh lembaga PDP alih-alih polisi? Bisa banget sebenarnya, itu dia karena tadi sanksi, bahkan dari pengaturan sanksi pidana itu hanya bisa misalnya dikenakan ke sektor-sektor atau pengendali data pribadi di luar sektor publik gitu. Jadi emang udah tajem ke kita, termasuk misalnya pers, jurnalis gitu, dibandingkan dengan ke lembaga eksekutif. Nah nggak hanya di Filipina misalnya, bahkan di Uni Eropa gitu, di negara Uni Eropa misalnya seperti Hungaria dan Yunani gitu ya, yang sebenarnya di dalam
GDPR di tingkat Uni Eropa itu ada gitu sebenarnya pengecualian kegiatan jurnalistik sebagai kegiatan yang tidak perlu atau kegiatan yang diakui sebagai kegiatan yang mensupport kepentingan umum, oleh karena itu dilindungi gitu di dalam EU GDPR. Tapi kan kalau Uni Eropa itu sistemnya adalah ada peraturan di tingkat Uni Eropa dan kemudian masing-masing negara itu bisa membentuk peraturannya yang mengacu kepada si EU GDPR ini. Dan di Yunani dan di Hungaria gitu peraturan di tingkat negaranya lebih represif dibandingkan si EU GDPR. Oleh karena itu jurnalis itu kasusnya di Hungaria dan di Yunani itu juga dikriminalisasi atas dasar melakukan pemrosesan data pribadi koruptor sebenarnya. Atas dasar itu adalah melanggar privasinya si koruptor tadi gitu. Jadi memang sudah ada contoh kasusnya tadi Mbak bilang di Filipina dan kemudian bahkan di negara-negara di mana EU GDPR itu yang jadi standar. Di Indonesia di mana kriminalisasi dan represi terhadap kebebasan berekspresi, pers itu memang udah tinggi gitu ya. Undang-undang PDP ini sebenarnya berisiko untuk jadi senjata baru untuk merepresi kebebasan pers itu tadi, dan bukan nggak mungkin itu bisa dilakukan gitu, karena tadi sanksinya aja memang udah memberatkan gitu. Dan data-data yang memang sangat masif diproses oleh jurnalis untuk kerja-kerja pers, catatan kejahatan tadi, transaksi keuangannya pejabat publik, ini tuh nggak dikecualikan gitu. Ini tuh dianggap sebagai data pribadi spesifik yang memerlukan pelindungan data pribadi yang lebih lagi dibandingkan dengan data-data yang lainnya. Jadi secara pengaturan memang udah memberatkan gitu ke kerja-kerja pers sebenarnya. Dijelasin juga sama Kak Deborah bahwa sebenarnya sangat memungkinkan sekali ya kerja-kerja pers itu tuh bakalan terbatasi gitu loh dengan adanya si undang-undang PDP ketika posisinya tidak ada pengecualian untuk ekosistem media seperti apa gitu ke depannya. Kalau dari sisi Kak Deborah sendiri, apakah sudah ada gambaran dalih-dalih apa saja yang bisa digunakan negara melalui lembaga PDP ini untuk mengendalikan atau bahkan membungkam kerja-kerja pers itu sendiri? Yang paling saya antisipasi sih sebenarnya, apalagi dengan nantinya kita ada pemerintahan yang baru ya, kerja-kerja pers di mana melibatkan pemrosesan dan juga pengungkapan data pribadi pejabat publik atau figur-figur publik lainnya yang kemudian bisa dikategorikan oleh para pejabat publik ini sebagai kegiatan yang berisiko terhadap keamanan nasional misalnya. Sekarang kan semuanya bisa disekuritisasi gitu ya. Dan kita belajar dari COVID kemarin bagaimana sekuritisasi itu diimplementasikan gitu. Sekarang ini Indonesia kan sedang menggodok cybercrime bill kan ya, yang sebenarnya kurang lebih semangatnya itu sama dengan undang-undang perlindungan data pribadi ini gitu. Tapi di cybercrime bill tersebut misalnya juga sama, asas keseimbangannya itu kurang. Jadi memang yang dikedepankan kalau di cybercrime bill saat ini lebih ke asas keamanan gitu, sedangkan perlindungan terhadap hak-hak dan juga kebebasan sipil gitu, seperti misalnya kebebasan berekspresi gitu, itu agak minim perlindungannya gitu, keseimbangan itu nggak ada gitu. Misalnya dalam konteks di mana pejabat publik merasa bahwa tadi pemrosesan dan juga pengungkapan data pribadi oleh kerja-kerja pers itu dirasa berisiko atau mengancam terhadap kepentingannya diri sendiri, kepentingan kelompoknya gitu ya. Ini sangat mungkin pihak-pihak tersebut yang merasa berisiko gitu menggunakan dalih pelindungan privasi atau pelindungan data pribadi untuk mengkriminalisasi atau mengadukan bahwa kerjanya jurnalis ini nih melanggar privasi saya gitu. Saya merasa privasi saya dilanggar, apa yang dilakukan oleh jurnalis ini melawan hukum gitu. Ini kan tadi terminologi yang belum dijelaskan di dalam undang-undang PDP apa yang dimaksud dengan melawan hukum gitu. Padahal yang bersangkutan misalnya adalah pejabat publik yang memang harusnya kegiatan-kegiatannya yang menggunakan dana publik gitu, yang berkaitan dengan proyek strategis nasional atau proyek-proyek negara gitu, itu harusnya bisa dipertanggungjawabkan dan diminta pertanggungjawabannya gitu. Tapi ya tadi maksudnya ketika ini dirasa berisiko terhadap dirinya dan kelompoknya, sangat mungkin sekali undang-undang PDP ini dipergunakan untuk menutup atau membungkam kebebasan pers. Berarti memang
besar itu ya potensi dari lembaga PDP itu jika memang pada akhirnya nanti betul-betul di bawah presiden gitu, itu akan mengancam kerja-kerja jurnalistik atau media secara keseluruhan ke depannya gitu kan. Oleh karena itu ya memang sebegitu pentingnya adanya suatu otoritas lembaga independen gitu. Bahkan ketika PDP ini masih dalam rancangan itu sudah direkomendasikan gitu. Yeah. Nah, mungkin boleh Kakak jelaskan mengapa otoritas perlindungan data itu harus independen gitu. Memang seberapa penting sih gitu kan. Nah, apa saja ukuran-ukuran independensi dan bagaimana melihatnya dalam hal ini gitu. Makin kesini sebenarnya kita makin menyadari bahwa yang namanya pemrosesan data pribadi gitu ya, itu bukan hanya punya nilai ekonomi tapi juga nilai politik gitu. Terutama dengan sekarang tadi kita bahas sedikit, negara nggak hanya di Indonesia, di berbagai belahan dunia itu semakin memahami bahwa data itu sentral peranannya dalam pertahanan nasional misalnya gitu. Dan bahkan sekarang konsep yang sedang berkembang adalah kedaulatan data sovereignty gitu. Nah, karena saking pentingnya data ini gitu, tadi secara ekonomi maupun secara politik gitu, peran lembaga pelindungan data pribadi yang bukan hanya memproses aduan gitu, tapi juga meregulasi gitu, memberikan rekomendasi mengenai pembenahan apa yang perlu dilakukan, memberikan rekomendasi mengenai sanksi apa yang perlu dikenakan terhadap pelanggaran PDP itu sangat penting gitu. Seperti tadi kita udah bahas, ketika dia eksekutif, dia cenderung akan bisa tumpul terhadap eksekutif. Padahal berbagai kebocoran data pribadi yang kita udah perhatikan di Indonesia, mayoritas itu terjadi di sektor publik dan harusnya pertanggungjawabannya diberikan oleh sektor publik gitu. Bukan hanya soal kebocoran data, tapi juga misalnya memutuskan memberikan rekomendasi mengenai data pribadi mana sebenarnya yang memang secara hukum itu harusnya dibuka, mana yang bisa dikecualikan gitu, mana yang nggak perlu dibuka. Kayak misalnya kasus kemarin pas pemilu 30% caleg itu memutuskan untuk mereka menutup data pribadinya mereka gitu. Dan ketika Koalisi Advokasi Masyarakat Sipil mempertanyakan hal ini ke KPU gitu, kenapa ditutup gitu? KPU menjelaskan bahwa atas dasar perlindungan data pribadi gitu. Padahal misalnya Undang-Undang Kepentingan Informasi Publik menjelaskan bahwa dalam konteks pemilu maka data peserta itu adalah data yang harusnya dibuka gitu untuk kepentingan publik. Nah, inilah mengapa si lembaga PDP ini gitu perlu tajam ke semua sektor tanpa terkecuali, termasuk ke sektor publik gitu. Ketika dia tidak independen maka kemampuannya dia itu tadi, maksudnya dia tidak akan punya kemampuan atau kapasitas yang maksimal untuk melaksanakan wewenangnya gitu. Itu yang pertama. Jadi soal efektivitas dia menjalankan wewenangnya sebenarnya gitu ya. Kenapa kita mendorong dia independen ya, karena wewenangnya dia gitu itu mengharuskan dia jadi lembaga yang punya independensi. Yang kedua adalah juga terkait dengan transfer data lintas batas, terutama mengenai konsep kesetaraan, adequacy decision, itu mengharuskan setidaknya suatu negara itu punya lembaga pelindungan data pribadi yang independen gitu. Jadi misalnya gini, kalau kita Indonesia pengen dapat lisensi atau namanya itu, pengen dapat pengakuan bahwa kualitas perlindungan data pribadi di Indonesia itu setara dengan Uni Eropa gitu. Maka kemudian negara Indonesia perlu punya undang-undang PDP gitu, perlu punya undang-undang yang memang mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Dan yang kedua punya lembaga otoritas yang independen gitu. Ketika kita nggak punya lembaga otoritas yang independen, akan sulit kita dapat lisensi atau dapat pengakuan bahwa memang perlindungan data pribadi kita setara dengan negara lain gitu. Jadi yang kedua tadi jadi alasan yang kedua adalah terkait dengan kesetaraan tadi itu, kita mau nggak dipandang setara dengan negara lain gitu, dalam konteks transfer data lintas batas. Jadi bukan hanya soal pelaksanaan wewenang, tapi juga bagaimana kita dilihat oleh negara lain, kapasitas pelindungan data pribadi kita dilihat oleh negara lain. Gitu. Oke. Pentingnya pemerintah untuk memastikan undang-undang PDP itu tuh berkualitas bagus, salah satunya adalah
bagaimana nanti posisi Indonesia dilihat oleh negara-negara lain gitu kan, apakah setara atau tidak gitu dari sisi perlindungan PDP itu sendiri. Nah, memang Kak, sebetulnya tuh seberapa besar sih implikasinya gitu, bahwasannya sih undang-undang PDP yang ada di Indonesia itu harus setara dengan standar yang ada di Uni Eropa. Iya, salah satu konsekuensinya emang jadinya inefisiensi sih Mbak kalau nggak ada predikat kesetaraan tadi gitu ya. Kayak misalnya dalam konteks pers, liputan lintas batas yang dilakukan kayak Panama Paper kemarin itu kan, di mana salah satu pers yang berpartisipasi adalah teman-teman pers dari Indonesia gitu. Misalnya ketika Indonesia dianggap belum setara dengan Uni Eropa misalnya, pemrosesan data pribadi atau transfer data pribadi antar organisasi media atau korporasi media di Uni Eropa dengan Indonesia itu harus memastikan bahwa kedua korporasi media ini punya kebijakan terkait dengan perlindungan data pribadi gitu. Jadi memang akan prosesnya jadi inefisien gitu karena pembuktian mengenai kecukupan itu harus dibuktikan ke level yang lebih bawah lagi karena nggak bisa dibuktikan di tingkat nasional tadi. Jadi kan memang sangat memperlambat gitu ya, membuat kerja yang penting gitu jadi tidak bisa terlaksana secara efisien. Ya, berarti salah satu implikasinya adalah nantinya bisa untuk menghambat kerja-kerja pers yang sifatnya tuh itu skalanya global gitu kan, yang dimana nanti kita butuh untuk berkolaborasi dengan media lain dan lain sebagainya. Dan nanti kalau dari sisi negara ini tidak terdeteksi bahwasannya undang-undang PDP itu sudah bagus, itu nantinya si pihak dari Uni Eropa atau media yang ada di sana harus make sure gitu ya, kira-kira media ini tuh udah mencukupi nggak sih dari sisi perlindungan data pribadinya seperti apa gitu kan. Nah, apalagi kalau yang kita perhatikan sekarang lembaga PDP ini kan masih dalam proses pembentukan gitu, dan kiranya kalau nggak salah tuh bakalan diketahui hasilnya seperti apa nanti di pertengahan tahun 2024 ini. Nah, seperti yang kita tahu itu udah jelas gitu bahwa si lembaga ini kemungkinan bakal ada di bawah presiden gitu kan, sehingga tadi kalau yang saya sampaikan itu tidak sesuai ya dengan harapan yang direkomendasikan oleh TIFA ataupun lembaga advokasi lainnya gitu terhadap PDP ini. Nah, kira-kira nih Kak, apakah terdapat alternatif bentuk lembaga di luar pemerintahan yang mengurusi pengelolaan dan pemrosesan undang-undang PDP gitu? Nah, kira-kira siapa aja nih yang lantas memilih pejabat di lembaga ini nantinya agar lembaga PDP itu independen? Lagi-lagi karena dia bentuknya belum jelas seperti apa gitu, siapa yang akan memilih itu juga belum jelas karena itu akan diatur di dalam Perpres gitu ya. Tapi yang memang kita harapkan adalah pemilihan pejabatnya itu berlangsung secara transparan gitu, dan ada partisipasi publik yang terwakili di dalamnya gitu. Misalnya bisa dengan mencontoh bagaimana komisionernya Dewan Pers atau Komisi Penyiaran itu dipilih gitu ya. Jadi ada partisipasi publik gitu, dan bukannya justru kompromi politik gitu sih. Jadi lagi-lagi kita harus terus mengawal ya isu pelindungan data pribadi ini dan juga proses pengaturannya, jangan sampai ini jadi isunya sekelompok masyarakat sipil tertentu aja gitu, karena ini tadi kita udah bahas bareng-bareng berimplikasi ke semuanya gitu, bahkan teman-teman pers gitu, teman-teman CSO yang memang dalam kesehariannya perlu melakukan transfer data lintas batas gitu. Nah, kalau misalkan nantinya memungkinkan gitu Kak, seberapa besar sih peluangnya dan mekanismenya akan seperti apa? Karena si lembaga ini kan nantinya diaturnya secara detail melalui Perpres ya, dan penyusunan peraturan presiden tuh memang biasanya jauh lebih opaque, lebih tertutup terhadap partisipasi publik dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya gitu. Jadi bukannya mau menyebarkan pesimisme, tapi memang begitu keadaannya gitu, dan harapannya sih sebenarnya saat ini ada beberapa organisasi masyarakat sipil yang mungkin masih dianggap relevan untuk dilibatkan oleh pemerintah gitu. Kita bisa menitipkan mungkin aspirasi ini supaya teman-teman yang memang dilibatkan secara strategis oleh pemerintah untuk ngobrol gitu terkait dengan penyusunan Perpres ini bisa memperjuangkan supaya si lembaga PDP ini gitu, meskipun nantinya dia bentuknya adalah LPNK gitu, independensinya masih bisa diperjuangkan gitu, dengan melihat misalnya LPNK kasus-kasus atau contoh-contoh LPNK gitu yang memang lebih independen gitu dibandingkan dengan LPNK lainnya gitu sih. Jadi sebenarnya
mungkin masih ada harapan tapi peluangnya tuh sangat-sangat kecil gitu ya Kak. Nah tadi disampaikan juga kalau sebenarnya dari sisi peluangnya itu sangat-sangat kecil gitu kan. Tapi walaupun memang peluangnya sangat kecil, kira-kira seperti apa tantangan untuk memasukkan poin khusus seperti skema media terkait kerja jurnalistik dalam implementasi undang-undang PDP itu sendiri? Kalau mengacunya pada undang-undang PDP dalam bentuknya sekarang dan kemudian RPP gitu seperti kita saksikan di Februari 2024 kemarin gitu, mungkin yang on a pessimistic note gitu yang bisa dilakukan adalah mendorong Dewan Pers misalnya itu membuat tadi ya semacam perjanjian kerjasama atau memorandum of understanding gitu dengan lembaga PDP gitu. Dan yang kedua adalah lembaga PDP ini kita dorong untuk bisa menghasilkan semacam guidelines atau panduan untuk jurnalis gitu mengenai bagaimana sih prinsip-prinsip PDP, tanggung jawab pengendali data pribadi itu diterapkan di dalam ekosistem pers gitu, dan itu dibuatnya secara participatory gitu, nggak hanya lembaga PDP-nya tapi juga misalnya dengan Dewan Pers dan korporasi media gitu, sehingga si guideline-nya ini bisa lebih tepat guna dan bisa lebih jelas gitu bagaimana keseimbangan antara memastikan kepentingan publik dan juga pelindungan data pribadi itu bisa dikawal di dalam si guideline ini dan kerja-kerja pers gitu sih. Jadi rekomendasi yang diusulkan mungkin siapa tahu bisa dijalankan gitu lah dengan membuat MOU gitu ya antara Dewan Pers kemudian lembaga pers lainnya dengan si lembaga PDP ini akan seperti apa gitu nih undang-undang PDP ketika diimplementasikan nantinya gitu. Itu harapan terakhir mungkin ya harapan terakhir mungkin yang bisa dilakukan saat ini gitu. Menurut Kakak sendiri apa yang perlu dilakukan komunitas pers agar menjaga badan ini independen dari pemerintah dan terutama tidak mengendalikan pers di kemudian hari? Oke. Sebenarnya pers ya perlu melakukan fungsi-fungsi persnya aja sih sebenarnya gitu. Bahkan dari sekarang nggak perlu menunggu si lembaga PDP-nya ini terbentuk gitu. Ya. Karena ya sekarang ini adalah masa-masa di mana si RPP-nya masih difinalisasi, RPPS-nya sedang dibuat gitu ya. Jadi perlu sekali proses-proses pengaturan PDP ini terus menjadi agenda publik gitu. Nah, peran pers di sini adalah mengawal proses ini gitu ya. Harus sering-sering berisik gitu, bikin artikel terkait dengan liputan terkait dengan proses penyusunan peraturan ini gitu ya, peraturan dan perpres ini. Itu adalah salah satu hal yang bisa dikerjakan oleh teman-teman di lingkungan pers gitu. Dan yang kedua, yang pastinya meningkatkan kapasitas gitu ya, baik sebagai jurnalis, sebagai korporasi media gitu, sebagai Dewan Persnya sendiri mengenai tadi implikasinya undang-undang PDP ini terhadap kerja-kerja pers itu seperti apa sih, dan kemudian berstrategi gitu ya, berstrategi bareng-bareng mengenai bagaimana mengawal implementasinya nanti supaya lebih proporsional dan lebih adil untuk semuanya dan juga lebih efektif gitu sih. Oke. Berarti penting banget untuk dari sisi medianya sendiri membuat suatu pemberitaan atau mungkin diskusi-diskusi dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pengawalan isu PDP ini sendiri gitu ya Kak. Betul. Nah, terakhir Kak, apa yang saat ini sedang dilakukan oleh TIFA dan nanti apa yang akan dilakukan di kemudian hari gitu ya untuk mengawal isu PDP ini sendiri gitu. Oke. Yang TIFA saat ini kerjakan masih sih sebenarnya memberikan rekomendasi ke pemerintah terutama melalui Kominfo gitu terkait dengan penyusunan peraturan-peraturan yang ada gitu, dan yang saat ini juga sedang disiapkan adalah misalnya untuk konteks jurnalisme gitu, menyiapkan kegiatan peningkatan kapasitas gitu untuk jurnalis terkait dengan PDP ini gitu, bagaimana jurnalis bisa mengaplikasikan misalnya prinsip-prinsip data pribadi yang sebenarnya udah diatur dalam kode etik jurnalistik gitu ya. Cuma mungkin hal-hal yang lebih teknis itu adanya di undang-undang PDP gitu. Bagaimana jurnalis bisa menjaga privasi dalam kerja-kerja jurnalistiknya mereka gitu. Dan TIFA juga bekerja sama dengan beberapa lembaga lain gitu yang fokusnya lebih ke meningkatkan kapasitasnya organisasi persnya dan juga perusahaan persnya gitu, karena bagaimanapun juga dalam konteks undang-undang PDP yang menjadi pengendali data pribadi gitu ya, yang mendapatkan tanggung jawab adalah sebenarnya perusahaan persnya gitu. Jurnalis ini kan sebenarnya hanya pelaksana gitu ya. Itu yang sedang kami lakukan terkait dengan PDP ini gitu. Dan kalau ada teman-teman yang sebenarnya memang mau lebih khusus lagi, sebenarnya yang kami
harapkan ada yang bakal ngerjain ini sih, sebenarnya semacam fellowship atau peningkatan kapasitas gitu ya. Tadi tujuannya adalah untuk menjaga isu PDP ini tetap ada di benak publik gitu. Mungkin jurnalis jangan-jangan perlu dilatih untuk bagaimana sih memberitakan mengenai nggak hanya soal kebocoran data jurnalis juga udah banyak gitu ya melakukan pemberitaan, tapi juga terkait dengan proses-proses hukum yang saat ini sedang berlangsung gitu. Jadi melalui kerja-kerjanya, menulis artikel dan segala macam, itu jurnalis bisa lebih berkompetensi untuk meliput proses penyusunan RPP, RPPres ini gitu dan mengkritisinya gitu. Jadi kalau misalnya sindikasi mau melakukan fellowship, mau mengadakan fellowship gitu, itu akan sangat berguna sih menurut saya, karena segala macam fellowship untuk jurnalis terkait dengan isu tata kelola digital, tata kelola data ini sekarang sepertinya penting banget, apalagi di Indonesia gitu. Di berbagai negara lain udah mulai banyak, di Indonesia mungkin masih butuh lebih. Oke, jadi penting juga ya untuk memastikan bahwa saya dari sisi jurnalisnya itu sendiri juga mendapatkan informasi atau pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan undang-undang PDP ini sendiri gitu kan, agar nantinya tidak terkena kriminalisasi dan lain sebagainya gitu khawatirnya. Oke, terima kasih banyak Kak Deborah udah ngobrol panjang hari ini gitu, dan semoga teman-teman di luar sana mendapatkan informasi yang sangat-sangat lengkap sekali gitu tadi terkait dengan undang-undang PDP itu yang notabene-nya akan memberikan pengaruh banyak gitu terhadap kerja-kerja media ke depannya gitu. Gimana nih teman-teman, sekarang udah ada gambaran ya tentang tanggung jawab negara dalam proses pembuatan dan implementasi undang-undang PDP yang masih belum terlaksana secara ideal, termasuk berkaitan dengan pembentukan otoritas perlindungan data yang belum bisa dibilang independen. Sebab adanya lembaga PDP itu sendiri menciptakan kondisi dualisme di tubuh pemerintahan, yakni sebagai pihak yang diawasi dan mengawasi dalam implementasi undang-undang PDP. Oke teman-teman, kalau ada topik buat edisi podcast selanjutnya, silahkan sampaikan di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast progresif berikutnya. Bye-bye.